Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang membuat sebuah UI di Android Studio tanpa menggunakan constraint layout ataupun relative layout. Di sini saya ada 3 halaman pertama, kedua, dan ketiga yang akan saya buat menggunakan linear layout dan scroll view. Jadi di sini saya tidak menggunakan constraint ataupun relative layout. Hasilnya sudah saya capture juga di sini. Jadi dari halaman pertama yang ingin dibuat adalah yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini adalah hasilnya. Saya tidak menggunakan gambar yang sama persis dengan contohnya, tetapi saya hanya ingin memperlihatkan bagaimana kita membuat sebuah halaman ini sesuai atau semirip mungkin dengan desain yang sudah diberikan. Karena biasanya pada saat kita membuat sebuah program, maka kita akan sangat bergantung nih pada desainer dari UX UI-nya. Nah, otomatis seorang desainer UX UI juga tidak ingin apa yang sudah didesain ya, kita buat tidak mirip atau tidak sama gitu. Nah, untuk halaman kedua, sebelah kiri adalah yang ingin kita buat, yang sebelah kanan ini adalah hasil yang sudah saya siapkan. Halaman ketiga juga sama ya, tingkat kerumitannya halaman 1 ini yang paling rumit, nanti bisa kita lihat juga halaman kedua sedang dan halaman ketiga ada yang paling simple kalau saya lihat di sini. Bagaimana kita membuatnya? Nah, ini saya sudah siapkan ya, saya buat satu project ini tidak akan bisa berinteraksi, jadi saya hanya membuat XML-nya aja, saya tidak membuat sebuah activity penuh. Nah, kalau saya mau menjalankan gimana? Saya akan rubah-rubah di tampilannya, di view-nya sini. Ya, saya akan rubah apakah saya mau menampilkan halaman 1, halaman 2, ataupun halaman 3. Nah, nanti kalau desain ini sudah jadi, kalian bisa jadikan satu. Misalnya dari halaman 1, oh dia bisa kemana nih? Apakah bisa ke halaman 2 atau bisa ke halaman 3? Nah, kita bahas dulu yang halaman 1. Di halaman 1 ini saya bagi menjadi 5 bagian besar. 5 bagian besar itu apa aja? Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah linear layout yang pertama. Linear layout yang pertama ini akan berisi halaman atau berisi informasi headernya. Jadi hello Saravana dan juga gambar profile di sini. Nah, linear layout yang kedua itu saya akan membahas atau saya berikan ke search-nya yang ada di sini. Jadi saya bikin satu search kolom pencarian ya. Nah, ini saya bentuk dari linear layout sendiri. Lalu horizontal scroll view. Nah, horizontal scroll view ini saya gunakan untuk bagian dari kategorinya, place, culinary, culture ya. Ini saya buat untuk bagian kategori. Nah, scroll view ini untuk membungkus bagian ini. Nah, bagian bawahnya setelah kategori. Kenapa saya berikan scroll view? Supaya kalau misalnya handphonenya terlalu kecil, maka ini masih bisa di scroll nih ke atas dan ke bawah. Meskipun di dalam travel place sendiri ini sudah saya siapkan juga untuk horizontal scroll view-nya supaya dia bisa kita geser ke kanan dan ke bawah. Lalu yang terakhir itu adalah menunya atau bottom navigation-nya. Nah, itu saya bentuk menggunakan linear layout. Kalau kita mau bikin dengan navigation bottom juga bisa, tapi di sini saya ingin memperkenalkan dengan linear layout. Jadi misalnya kita mau bikin menu sendiri nih, sebenarnya tidak ada masalah. Semua itu bisa kita buat dari sangat dasar. Ya. Nah, di linear layout yang pertama, di sini saya berikan 2 tag view. Ya, tag view yang pertama untuk hello, tag view yang kedua untuk Saravana. Dan kemudian saya berikan image view. Di sini saya bentuk dalam linear layout. Ya, lalu untuk image view-nya supaya dia bisa bergeser ke kanan, di sini saya kasih ini, layout gravity-nya adalah N. Jadi dia bisa berada di kanan.
Nah, supaya saravananya ini juga bisa memenuhi, maka saya tambahkan nih di sini layout width-nya 1. Jadi layout width 1 itu otomatis dia akan mengisi gitu ya. Ini kalau saya buat, maka dia kan saya buang, nah dia akan berubah. Karena apa? Karena di sini saya gunakan layout head-nya adalah wrap content, maka dia kan sangat kecil gitu. Nah, kalau saya tambahkan layout width-nya 1, maka dia akan memenuhi nih, meskipun kita gunakan head-nya adalah wrap content. Oke, lalu di linear layout yang berikutnya ini cukup simple ya. Saya gunakan satu edit text saja. Nah, di dalam edit text ini saya gunakan background. Background ini yang membuat tampilan dari shape-nya ini. Nah, apa isinya? Ya. Nah, di sini saya buatkan bar sendiri gitu. Jadi di dalam shape ini saya buat nih bahwa shape ini warnanya adalah putih. Saya bikin solid gitu. Nah, lalu kita buat cornernya. Cornernya ini untuk membuat lengkungan yang ada di pojok-pojok dari edit text-nya nanti. Lalu stroke ini untuk memberikan bordernya. Jadi kalau saya masukkan ke dalam edit text-nya, saya jadikan dia sebagai background ya. Nah, maka kita bisa lihat nih. Di sini ada bordernya, di sini dia bisa ada lengkungannya, bisa ada radiusnya. Nah, karena kita sudah atur dari backgroundnya ini, atau kita sudah siapkan backgroundnya itu adalah sebuah shape yang dia mempunyai radius. Lalu saya kasih drawable supaya kita bisa tampilkan simbol kaca pembesar ini. Maka saya bikin nih di sini drawable n. Drawable n baru saya tambahkan search-nya. Nah, search ini tidak saya tambahkan dengan gambar, tapi saya ambil dari vektor. Kalian bisa gunakan juga ya dari vektor. Oke, lalu yang ketiga, di sini ada horizontal scroll view. Nah, ini yang kita buatnya untuk kategori tadi gitu. Sama, prinsipnya sama dengan bagian search bar tadi, karena kita butuh untuk lengkungan radius gitu ya, ada radiusnya. Nah, sedangkan kalau kita gunakan edit text biasa gitu ya, itu kita nggak bisa, atau kita nggak ada secara langsung atribut radius. Jadi di sini di tag view-nya saya juga bikinkan sebuah shape di sini. Nah, shape yang saya gunakan ada dua untuk ini. Ada button aktif dan ada button inaktif. Button aktif untuk yang warnanya hijau dan button inaktif untuk yang warnanya putih. Tapi secara radius saya samakan karena di sini harusnya sama ya, meskipun dia backgroundnya putih, backgroundnya hijau, maka radiusnya tetap sama gitu. Nah, tetap saya ambil dia menjadi sebuah background. Jadi saya masukkan ke dalam background, maka dia akan muncul seperti ini. Gitu. Nah, jarak-jarak di sini saya gunakan margin n. Jadi saya tambahkan margin n supaya dari place ini ada jarak nih dengan kulinerinya, ada jarak juga dengan culture-nya. Seperti itu. Lalu untuk yang bagian scroll view ini yang agak panjang, karena ini adalah, kalau kita bilang ini adalah body-nya gitu ya. Jadi di sini ada header, lalu meskipun harusnya search ini juga, dan kategori itu juga body, tapi biasanya yang bisa kita geser itu adalah yang di isinya gitu. Jadi mulai dari travel place sampai dengan base destination ini bisa kita geser-geser. Nah, jadi di sini di dalam scroll view itu saya buatkan linear layout. Kenapa kok linear layout? Karena kita tahu scroll view itu hanya bisa punya satu anak gitu, satu view di dalamnya. Jadi semuanya harus saya masukkan ke dalam linear layout. Nah, linear layout yang pertama itu untuk tulisan ini ya, travel place dan show more. Nah, supaya show more-nya bisa ke kanan, sama seperti tadi, saya tambahkan layout width di sini supaya
tag view dari travel place itu dia bisa membesar gitu, bisa memenuhi dari layarnya. Ya, text size-nya di sini saya atur, lalu stylenya juga saya atur supaya dia agak lebih kelihatan, ya. Nah, lalu show more-nya saya bikin dia agak samar. Jadi text color-nya saya buat dia agak grey, abu-abu ya. Nah, text size-nya juga saya kecilkan supaya dia bisa menjadi seperti ini, seperti yang kita lihat ini. Lalu kita masuk ke horizontal scroll view. Horizontal scroll view yang pertama gitu, yang bagian atau isi dari travel place-nya. Nah, di dalam horizontal scroll view saya bikin sendiri tuh di sini. Ya, di sini ada linear layout sama dengan tadi ya. Jadi di dalam scroll view atau horizontal scroll view itu hanya bisa mempunyai satu view di dalamnya. Jadi kalau kita mau punya banyak seperti ini, ya kita masukkan dulu nih ke dalam linear layout. Ya, kita sesuaikan orientation-nya. Kalau kita horizontal ya berarti orientation-nya adalah horizontal supaya dia bisa ke kanan. Nah, lalu masing-masing item ini saya bikinkan yang namanya card. Jadi di sini adalah ada card view-nya. Nah, card view ini yang kita atur. Ada linear layout di sini yang dia isinya adalah image ya. Image-nya sama. Saya bikinkan saya ambil gambarnya dulu gitu ya. Saya ambil gambarnya dulu. Lalu supaya dia tidak stretch, saya atur juga di sini scale type-nya menjadi center crop. Jadi dia akan nge-crop yang bagian center ya. Kalau gambarnya besar maka dia akan ngambil yang bagian kecilnya gitu. Lalu backgroundnya supaya dia bisa ada radiusnya, di sini juga saya buatkan lagi sama seperti yang tadi ya. Saya bikinkan rounded, saya bikinkan shape gitu, saya bikinkan pattern supaya dia bisa ada radiusnya. Nah, kalau kita gambar ya, kita punya backgroundnya, terus kita tambahkan gambarnya, biasanya dia akan bertumpuk tuh. Jadi radiusnya nggak akan kelihatan kalau tidak kita berikan ini. Nah, clip to outline. Jadi supaya gambar yang sudah kita berikan itu masuk ke dalam background yang ada. Nah, itu perlu kita tambahkan ini, clip to outline. Oke. Lalu di bagian bawahnya ini adalah tulisan seperti biasa. Jadi Bogena, Kalindia dan lain sebagainya. Nah, card view itu yang saya perbanyak di sini. Ya, nah ini ada 3 card view. Kalau kalian perhatikan, nah ini ada 3. 3 ini dari card view yang sama. Cuman saya bedakan di gambarnya saja, gambar dan tulisannya. Ya. Lalu berikutnya adalah ini base destination. Nah, sebentar di bagian sini ya. Nah ini adalah tulisan untuk base destination-nya. Ini kurang S ya, base destination. Nah, lalu show more-nya juga sama. Jangan lupa kalau kita mau mengisi atau mengisi layarnya, kita bisa tambahkan atau kita bisa gunakan layout width ini. Lalu kita bikin di bawahnya lagi adalah horizontal scroll view. Nah, ini mirip nih dengan travel place-nya. Sama-sama dia tipenya adalah horizontal supaya bisa kita geser kanan dan kiri ya. Tapi yang berbeda di sini tulisannya adalah di sebelah kanannya, jadi bukan di bawah. Nah, itu yang kita atur di sini. Jadi image view-nya sama seperti tadi, kita gunakan rounded, kita buat dia supaya dia bisa ada roundnya ya, ada radiusnya. Jadi clip to outline-nya harus kita terukan. Nah, lalu di bagian bawahnya, di bagian sampingnya ya, di bagian samping kanan, saya tambahkan tempatnya ini, ya 6 India. Lalu saya berikan bintang. Di sini ya, bintang sebetulnya bisa langsung kita gini. Jadi nggak usah susah-susah atau kita pakai ini ya karakter khusus supaya dia bisa muncul nih di sini bintang 5,6 misalnya. Nah, weight-nya bisa kita atur supaya posisinya ada jaraknya nih antara
judul, bintang, dan juga nanti mungkin di bagian bawah itu sebetulnya kita isi dengan siapa nih yang like gitu misalnya ya. Nah, lalu untuk lingkaran siapa yang like ini saya bikin ke frame layout. Kenapa frame layout? Karena kalau kita perhatikan di sini ya, dia butuh lingkaran itu saling bertumpuk gitu. Nah, jadi saya bikin nih image view, lalu gambarnya saya kasih circle gray ya, circle gray seperti biasa. Jadi saya bikin shape, isinya adalah solid, lalu saya atur juga width dan height-nya, lalu saya kasih stroke di sini supaya di luarnya itu ada bagian putih ini, supaya pada saat saya tumpuk ya, pada saat saya tumpuk, nah itu kelihatan nih ada putih-putihnya di sini. Jadi putih-putih itu bukan jarak, tapi itu adalah saya berikan ke bordernya seperti itu. Nah, di frame-nya sendiri ya, saya atur lagi nih width-nya berapa, height-nya berapa supaya dia pas ya. Lalu di yang kedua dan seterusnya saya tambahkan margin start-nya. Nah, ini nanti bisa dirumus juga nih kalau kita gunakan main activity-nya. Kalau misalnya kita mau atur dari main activity, ya udah margin start ini bisa kita rumus supaya yang kedua margin startnya berapa, yang ketiga margin startnya berapa, dan seterusnya. Di sini saya gunakan kelipatan 15 supaya dia bisa kelihatan agak masuk gitu ya, tapi tidak terlalu masuk seperti itu. Nah, sama seperti tadi cut view itu saya copy ke yang lainnya. Jadi di sini sebentar. Nah, ini ya, linear layoutnya saya copy semua nih gitu. Jadi membuat tampilan seperti ini itu bisa banyak cara. Kita bisa gunakan cut view yang radiusnya sudah bisa kita atur gitu ya, atau kita mau gunakan dari dasar nih, kita bikin linear layoutnya, kita kasih backgroundnya, kita sudah bikinkan shape-nya supaya dia bisa ada radiusnya. Nah, itu bisa. Nah, lalu yang paling bawah ini adalah navigation bottom-nya. Di sini saya kasih nih layout gravity-nya pasti bottom supaya dia bergeser ke bawah ya. Lalu di dalamnya saya tambahkan button-buttonnya. Button-button ini nggak sama persis karena saya ambilkan dari vektor ya. Jadi saya cari aja yang ada di vektor supaya dia bisa tampil di sini. Nah, ini yang kita buat gitu. Jadi gimana caranya supaya button-button ini bisa simetris gitu ya, atau bisa sesuai dengan tempatnya? Kita bermainnya ada di dalam width-nya ini. Jadi masing-masing di sini saya kasih width-nya 2 ya. Lalu home-nya ini karena home itu adalah tulisan, dia otomatis lebih besar ya lebarnya dari masing-masing button-nya. Jadi kita bisa berikan aja width-nya 1 gitu. Nah, kalau ini width-nya 40. Nah, supaya dia bisa ada di tengah-tengah seperti itu. Oke, itu untuk halaman 1 ya. Kalau kalian masih ada yang belum jelas, nanti silakan ditanyakan. Tapi semoga ini membantu gitu. Jadi kalau kalian bingung dengan bagaimana membuatnya, kalian bisa pisahkan dulu tuh dari satu halaman bagian masing-masingnya seperti apa ya. Bagian besarnya apa, misalnya ada headernya, ada middle-nya, dan ada bottom-nya misalnya seperti itu. Nah, itu pisahkan supaya kalian bisa membuat seperti ini. Jadi bisa yang di header saya pakainya apa, yang di bagian kategori nih saya pakainya apa, bagian search saya pakainya apa ya. Masing-masing itu kita buat supaya lebih tertata dengan baik. Nah, kalau sudah terlalu panjang code-nya, kalian bikin aja seperti ini. Jadi di sini bisa dibuka dan ditutup gitu. Halaman 2
Ini lebih simpel daripada halaman yang pertama. Halaman kedua saya bagi menjadi 3. Yang pertama ini adalah header, yang kedua adalah body, yang ketiga ini adalah navigation bar-nya. Navigation bar nggak akan saya ulang lagi ya karena tadi sudah. Headernya kurang lebih sama sebetulnya dengan halaman 1 ini, jadi saya pakai yang sama sebetulnya. Lalu untuk isinya, nah isinya ini yang agak berbeda gitu. Saya tetap bikin dengan scroll view supaya dia bisa di scroll ke atas dan ke bawah seperti ini ya. Lalu di dalamnya masing-masing saya bikinkan card. Nah card ini yang saya atur nih, ada gambar ya, ada gambar, lalu ada judul dan ada jumlah harinya gitu ya, atau berapa hari tugunya gitu, dan juga ada tanda plusnya di sini. Nah saya bikinnya gimana? Jadi di sini ada card view yang besar ya, yang bagian luar. Lalu saya bikin card view untuk ini ya, saya bikin linear layout dulu supaya ini tersusun ke bawah. Jadi kalau kita punya satu bagian yang kita mau dia tersusun ke bawah secara otomatis atau tersusun ke kanan secara otomatis, paling mudah adalah kita gunakan linear layout. Nah di sini saya juga menggunakan linear layout supaya dia otomatis tersusun ke bawah. Saya bikin image view di sini. Ya, saya bikin card view. Saya bikin card view, di dalamnya adalah image view. Nah, image view di sini dia akan match parent. Jadi saya bikin dengan cara yang berbeda dari yang halaman pertama ya. Halaman pertama saya bikin image view, lalu saya masukkan roundednya ya, lalu saya tambahkan gambarnya. Nah, kalau di sini saya sudah masukkan image view-nya ke dalam card view. Jadi secara otomatis dia roundednya itu bisa tercover di sini. Oke, lalu bagian bawahnya saya bikinkan linear layout sendiri. Kenapa kok linear layout sendiri? Karena ini ya, bagian yang bawah itu ada yang ke bawah dan ada yang di kanan gitu. Nah yang ke kanan ini saya bikinkan linear layout sendiri. Jadi linear layout yang pertama itu untuk yang bagian ini, judul dan 5 days to go. Lalu yang di sebelah kanan itu adalah image view-nya. Nah linear layout yang ini saya tambahkan gravity-nya adalah fill gitu. Jadi dia memenuhi ya. Image view-nya saya kasih di sini, gravity-nya adalah N supaya dia ada di paling kanan. Nah lalu linear layout-nya, karena kita gunakan linear layout ya, kita nggak perlu atur lagi posisinya ada di mana. Ya udah kita tinggal bikinkan 2 tag view di sini yang secara otomatis pasti dia akan ke bawah karena orientation-nya di sini adalah vertikal. Jadi linear layout ini cukup sangat membantu buat kita ya pada saat kita mau susunannya tersusun secara otomatis. Nah lalu sama lalu sama card view itu saya bikin berulang. Nanti di programnya juga bisa tuh. Jadi misalnya card view-nya ini mau kita bentuk berapa kali gitu ya. Mau kita isi misalnya sesuai dengan jumlah datanya gitu. Nah, sama aja. Kita siapkan dulu di sini itemnya ya, lalu kita isi ini masing-masing. Jadi setiap ada data kita bentuk, lalu kita isi datanya. Itu bisa. Oke, itu untuk halaman yang kedua ya. Nggak terlalu susah karena kita bedakan hanya di header, body, dan bottomnya. Lalu halaman ketiga ini juga lebih simpel sebetulnya dari halaman yang kedua. Cuman di sini ada satu yang berbeda, yaitu kita menggunakan frame layout. Untuk apa frame layoutnya? Frame layoutnya untuk bagian header. Gitu. Jadi di sini saya bedakan ini adalah header. Ya, gambar dan juga over detail review ini termasuk di dalam header.
di situ. Lalu yang kedua adalah linear layoutnya untuk bagian deskripsi. Lalu yang ketiga ini adalah untuk alert remindernya. Jadi yang saya mau buat nanti yang bisa di scroll itu hanya di bagian deskripsi. Jadi kalau kalian perhatikan di sini scroll barnya hanya ada di bagian deskripsi ini. Oke, nah di sini adalah get alert for this reminder. Jadi dia nggak akan berubah nih pada saat kita scroll deskripsinya di sini. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Di frame layout ini kita punya image view. Sudah saya siapkan image view di sini. Lalu saya masukkan gambarnya ya dari src ini. Lalu saya bikin menunya di sini. Menunya itu untuk apa? Menu itu untuk ini, untuk yang bagian over, detail, dan review. Saya masukkan ke dalam satu linear layout yang orientationnya adalah horizontal ya. Lalu di masing-masingnya saya bikin button gitu. Button yang backgroundnya sudah saya ganti dengan transparan. Jadi kalau kita nggak pakai transparan ini kan button warnanya ungu ya. Nah kalau kita mau menghilangkan warnanya, kita bisa tambahkan colornya adalah transparan gitu, color transparan. Nah kalau kalian perhatikan untuk yang menu pertama itu kan ada garis bawahnya, di situ ya ada garis bawah. Nah garis bawah itu saya bentuk dari ini. Jadi saya bikinkan view ya, view di sini. Lalu saya kasih width-nya adalah transparent, height-nya adalah 2 dp. Lalu tinggal kita kasih nih warnanya apa. Jadi kalau view itu dia kosong gitu ya, kita bisa isi dengan warna. Kita bisa gunakan untuk garis misalnya. Nah itu kita gunakan view. Oke, lalu untuk button yang lain saya nggak masukkan ke dalam linear layout gitu. Kenapa? Karena dia ya udah hanya button aja. Saya nggak ada garisnya, nggak ada item di bawahnya gitu. Jadi akan lebih mudah kalau kita gunakan button aja. Nggak perlu kita masukkan ke linear layout. Linear layout di sini murni hanya untuk membantu kita supaya garisnya itu bisa ada di bagian bawah ya. Lalu kita bikin semua nih button-buttonnya ya. Nah kita tinggal hubungkan gitu. Jadi di dalam image-nya ya, di dalam image-nya saya kasih ini margin bottom gitu supaya dia tidak full sampai ke bawah. Lalu linear layout-nya saya nggak kasih margin bottom-nya, jadi otomatis apa? Linear layout ini pasti ada di paling bawah, sedangkan image view-nya dia agak naik karena ada margin bottom di sini gitu. Nah kalau margin bottom-nya kita hilangi ya dia full ke bawah gitu. Jadi saya tambahkan margin bottom supaya dia bisa agak di tengah-tengah ya. Misalnya kebanyakan ya udah ganti aja gitu. Misalnya ini kok nggak di tengahnya tulisan over gitu ya. Ya kita kurangi di sini. Misalnya 32. Nah, misalnya seperti ini. Dia ada di tengah-tengah dari tulisan over. Ya, itu yang saya manfaatkan untuk frame layout-nya. Lalu yang bagian bawah ini adalah linear layout biasa ya. Linear layout orientation-nya adalah vertikal, dia ke bawah. Lalu ada judul di sini, what you will see. Saya bold, text style-nya saya berikan bold, lalu size-nya saya kasih dengan 18. Lalu di bagian bawahnya saya tambahkan scroll view. Scroll view isinya apa? Isinya hanya tag view. Ya, isinya hanya tag view di sini. Oke. Lalu untuk alert-nya saya sama bikinkan di sini linear layout. Orientasinya adalah horizontal ya, karena ini terpisah sendiri, jadi ini gambar sendiri, ini tulisan, lalu ini adalah switch gitu. Jadi ada image view, ada tag view di sini
lalu ada switch. Nah, seperti ini. Dan di bagian bawahnya ada navigation button. Jadi cukup simple ya untuk yang halaman ketiga ini. Nah, kita bisa bikin apa dengan view-view yang sudah kita pelajari? Ada banyak halaman bagus-bagus ya yang bisa kalian cari, entah itu di Dribbble, di Behance. Di sana ada banyak halaman yang sudah teman-teman yang ada di luar sana bikin ya. Nah, kita bisa coba-coba membuat itu dalam bentuk UI sesungguhnya. Meskipun kita nggak isi dulu activity-nya seperti apa gitu ya. Tapi kita hanya belajar atau kita mau memulai belajar supaya lebih lancar pada saat kita membuat UI. Jadi nanti pada saat kita sudah terjun ke dunia nyata atau kita membuat sebuah aplikasi, kita punya project dan desainernya memberikan satu desain, kita sudah nggak bingung lagi kira-kira kita mau bikin atau kita mau menggunakan apa nih atas desain yang kita terima itu tadi ya. Kira-kira seperti itu untuk slicing UI-nya. Silakan kalian pelajari lagi. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Semoga ini cukup membantu untuk membuat kalian lebih mengerti ya tentang pembuatan UI tanpa menggunakan constraint layout atau relatif. Nah, kalau kalian ini tambahan sedikit ya. Kalau kalian perhatikan di sini drawable-nya ada banyak. Ya, ini yang kita gunakan di masing-masingnya. Bisa nggak drawable ini kita bikin misalnya ini untuk yang shape gitu ya, kita bikinkan folder sendiri? Sebetulnya bisa gitu. Jadi silakan dikontrol supaya lebih tertata dan lebih enak pada saat kita menggunakan. Oke, itu untuk video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat buat kalian. Dan kalian bisa mencoba sendiri. Ambil aja sebuah desain dan cobalah untuk melakukan atau membuat desainnya di Android Studio.